Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, kayaknya banyak banget ya kemarin-kemarin yang protes ke IWB. Cak, IWB kok kenapa sih sekarang nggak membahas MotoGP? Tenang Kang Mas ya, IWB memang jujur ya, IWB jujur fokus banget kepada VEDA dan nggak terlalu banyak mengulas MotoGP. Akan tetapi karena kemarin kita lihat the King of Marc Marquez is back. Makanya IWB justru antusias dan IWB coba untuk membedah datanya. Dan teman-teman, gila Mas, ini adalah sebuah kondisi yang kita nggak pernah menyangka. Bagaimana Marc Marquez yang kesulitan secara fisik ternyata mampu menunjukkan dan mampu membuat semuanya tercengang, Cak. Karena ketika IWB bedah dari lap time-nya, Cak, ini lap time-nya ngeri banget. Marquez is back, Marquez King of Hungaria. Dan tentunya Kang Mas ya, IWB ingin sedikit jabarkan pelan-pelan kesampaian semuanya mengenai background-nya, mengenai bagaimana Marquez kemarin dan bagaimana pula untuk pace Marquez ini biar sampean tergambarkan. Nah, teman-teman, sampean sudah tahu sebelumnya kita pernah bahas kesampaian bagaimana Marquez yang kesulitan dengan fisiknya, bagaimana Marquez yang kesulitan dengan sarafnya. Makanya kalau kita lihat early of the season setelah ditabrak oleh Marco Bezzecchi, ternyata memang terjadi pergeseran bautnya. Jadi ada baut yang mengikat bahunya ini gara-gara ditabrak di Mandalika dan impact tersebut membuat pergeseran pada baut yang mengikat pada bahunya yang memang masih ada di sana dan itu membuat ternyata kita sudah terangkan kemarin menekan saraf yang mengontrol semuanya dari tangannya, jarinya, bagian kanan untuk yang ininya, lengan sini, Cak. Dan akhirnya dengan kondisi yang memang tidak kita katakan konsisten ya, on off ya. Memang saraf tersebut tertekan itu on off. Artinya kadang tertekan, kadang enggak, dan akhirnya ditemukanlah biang permasalahan kenapa Marquez nggak konsisten untuk performa tubuhnya, performa secara umum, pace-nya dan sebagainya gara-gara memang sarafnya yang terganggu oleh baut yang akhirnya juga dioperasi oleh tim dokter. Dan finally teman-teman, sama tahu bagaimana hasil dari operasi yang mana Marquez menyatakan bahwa dia merasa feel pada saat dia membalap tidak lagi seperti sebelumnya. Dia lebih bisa mengontrol bagian lengan kanannya, bagaimana dia pada saat membuka gas, kemudian juga mengerem bagian depan, semuanya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi, Cak, tidak juga sempurna, karena Marquez menyatakan bahwa setelah dioperasi, dia merasa fitnessnya atau kebugaran tubuhnya itu memang jauh menurun. Jadi ketika dia membalap, dia hanya bisa time attacking, akan tetapi untuk mengontrol semuanya biar konsisten, kekuatan dari tubuhnya, lengannya ini jauh menurun sehingga tantangan bagi Marquez adalah bagaimana mempertahankan untuk grafik kekuatan tangannya ini memang masih jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi Marquez menyatakan not 100% Cak, tapi itu pun sudah menunjukkan bagaimana Marquez yang sangat kuat kemarin di Hungaria. Bahkan Marquez memberikan informasi sebelumnya, dia nggak muluk-muluk, dia pastinya tidak akan bisa meraih posisi tertinggi, tapi dia hanya ingin do the best, meraih posisi sebaik-baiknya untuk mencoba bagaimana durabilitas bodinya, Cak. Itu informasi Marquez, akan tetapi, Cak, ternyata dilalah Mas. Marquez mengontrol semuanya, Marquez seperti kayak mempermainkan, IWB katakan mempermainkan. Karena kenapa? Kita lihat lap time-nya dan Marquez controlling super konsisten dan juga membuat kita kaget. Nah, teman-teman, inilah gambaran bagaimana Marc Marquez, bagaimana the king is back, ya kita katakan demikian, dan bagaimana kuatnya Marquez di Hungaria, dan tentunya tanpa data itu namanya cuma lambe-lamis tok, Cak ya. Jadi makanya kita jabarkan sampean berdasarkan data, dan inilah hasil race sprint Hungaria, dan ini gambaran buat sampean bagaimana kuatnya Marc Marquez kemarin. Sebenarnya itu saja di sini Kang Mas. Inilah hasil race sprint pada saat kemarin Marc Marquez controlling semuanya dengan sangat baik sekali, Cak. Hungaria adalah sirkuit yang memang menjadi teritori Marc Marquez. Anti-clockwise corner adalah memang makanan Marc Marquez. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat di sini bahwa kemarin pada saat sprint ground mencapai 44 derajat Celcius yang artinya memang cukup panas, Cak. Dibandingkan dengan sebelumnya kelembapan mencapai 43%. Untuk kondisi lintasan pastinya dry, partly cloudy, jadi ada beberapa yang mendung tapi tentunya tidak hujan. Nah, Marc Marquez menjadi pembalap yang akhirnya tak tersentuh sama sekali, controlling semuanya dengan sangat baik, dan Marquez dengan pasti dan dengan gampang sekali mengalahkan Pedro Acosta yang awalnya meyakinkan sekali. Acosta yang memang memiliki kecepatan, akan tetapi harus diakui, Cak, dengan kondisi kecepatan Marquez, Acosta harus puas di posisi kedua dengan gap 1,5 detik, Cak. Nah, sementara itu, Cak, ketiga, Marco Bezzecchi yang sebenarnya secara pace dari kacamata IWB ini kalah dibandingkan dengan Fernando Arguer, akan tetapi memang sirkuit yang sangat sempit ini, Hungaria ini tidak memberikan ruang sama sekali untuk pembalap menyalip.
kalau memiliki pace yang sangat mirip. Akan tetapi memang Cak, dengan sirkuit yang sempit seperti Hongaria dan nyaris tanpa jeda sama sekali pembalap untuk berbelok, maka Marco melakukan tugasnya dengan baik, mempertahankan posisinya dari serangan Aldeguer dan akhirnya nongkrong di posisi ketiga. Dan keempat adalah Fernandes Cak, yang juga luar biasa. Akan tetapi Fernandes memang tidak mampu berbuat banyak untuk mencoba mendekati Bezzecchi karena pace-nya sangat mirip. Kelima Aldeguer yang berkali-kali, mungkin 2 kali yang melakukan kesalahan, dan Aldeguer harus puas di posisi kelima walaupun pace-nya sangat kencang. Pace-nya kalau kita lihat bahkan bisa jabanin Acosta. Akan tetapi itulah race, dan teman-teman, Martin secara brilian dengan kondisi yang limitasi Cak, kita katakan demikian, karena di hari sebelumnya Martin menyatakan bahwa dia feelingnya tidak sempurna, akan tetapi dia mampu mempertahankan untuk mendapatkan 4 angka, ya is okay teman-teman semuanya. Dan yang luar biasa adalah Diego Moreira Cak. Pembalap rookie ini ternyata di Hongaria luar biasa, kita katakan demikian, karena kalau kita lihat dari data ternyata Moreira ini bahkan bisa finish ke-7 dan terpaut dibandingkan dengan Joan Mir mencapai 9 detik di depan Cak. Ini luar biasa. Ini adalah tamparan tentunya bagi para pembalap Honda lainnya ya, gapnya sangat jauh sekali. Jadi teman-teman, Joan Mir finish di posisi ke-15 Cak, ya, dengan gap mencapai 15,9 detik dibandingkan dengan Marquez atau terpaut bahkan dari Diego Moreira terpaut 9 detik. Jadi ini luar biasa. Dan teman-teman, kita lihat juga ternyata Enea Bastian ini cukup oke, dan Bagnaia. Nah, Bagnaia yang kuat di Mugello, sayang sekali ternyata di sirkuit Hongaria tak mampu berbuat banyak. Bahkan dia berkali-kali mencoba mempertahankan posisi dari Fabio Di Giannantonio yang secara pace juga lebih kencang dibandingkan dengan Pecco. Toprak menjadi pembalap Yamaha terbaik. Ini juga salah satu bukti bahwa Toprak ini kalau diberikan motor yang oke, motor yang bagus, motor yang sesuai dengan feelingnya, maka dia mampu merangsek ke depan ya. Dia menjadi pembalap Yamaha terbaik, mengungguli Miller, kemudian juga Quartararo, termasuk juga Rins pastinya Cak. Dan di sini kita lihat Cal Crutchlow, ya lama sekali nggak membalap di MotoGP, hanya penggembira dan finish di posisi ke-22. Nah, ini gambar kesampaian semuanya posisi kemarin pada saat race, dan IWB ingin tunjukkan kesampaian detail dari masing-masing untuk pembalapnya dan klasifikasinya pastinya Cak, yang memberikan gambaran kesampaian semuanya betapa kencangnya Marquez. Dan juga kita lihat di sini Cak, gap-gapnya yang mana bisa sampean simpulkan sendiri. Saat ini Ducati di tangan Marquez memang unbeatable. Balapan di Hongaria kemarin, dan ini tentunya membuat Ducati gembira Mas ya. Dan teman-teman, jika kita lihat di sini memang KTM sangat kuat, dan tetap Aprilia adalah salah satu tim yang tak terkalahkan dari sisi teknis. Akan tetapi sekali lagi make difference adalah Marquez. Dan kita bisa buktikan bagaimana pole position 2025 ini masih unbeatable, best race lap-nya juga masih Marquez dikuasai oleh Max. Sementara ini kalau kita lihat di tahun ini memang sedikit lebih lambat untuk pace-nya, tapi tetap Mas, secara garis besar Ducati di tangan Marquez di Hongaria tidak terbantahkan menjadi king of the king di sini. Nah, saya nggak percaya, IWP tunjukkan dulu bagaimana dengan fastest lap sequence yang menurut IWP membuat kita tercengang. Karena kenapa Cak? Karena memang Marquez super fast, Marquez gila nih tenan Cak, kencengnya. Kita lihat saja di sini Kang Mas ya. Nah ini dia yang paling penting adalah fastest lap sequence. Ini adalah gambaran kesampaian semuanya bagaimana fastest lap sequence yang ditorehkan Marquez. Jadi teman-teman, Marquez menorehkan fastest lap-nya itu di 1 menit 37.901 detik. Ini ya teman-teman. Ini adalah angka yang tak tersentuh sama sekali Mas. Tidak ada satupun pembalap yang mampu menumbangkan torehan waktu Marquez pada saat race kemarin di Hongaria. Ini adalah gambaran bagaimana Marquez controlling semuanya. Mark ini kemarin nggak ngoyo Mas. Sama harus tahu ya, dari kacamata IWB ya, sangat-sangat santai, relax. Kenapa IWB katakan demikian? Karena Marquez pada lap kedua saja dengan ban depan medium dan belakang slick soft, ternyata langsung attacking dan menorehkan best lap yang luar biasa Mas. Lihat nih, dia adalah pembalap yang menorehkan fastest lap-nya itu di lap kedua Mas. Jadi start, setelah itu lap keduanya langsung membuka gap. Dan ini bukti bagaimana pembalap Ducati ini memang tak terjamah sama sekali di Hongaria. Kenapa? Ya tentunya kita akan bahas setelah ini. Dan kemudian Cak, kita lihat juga bagaimana para pembalap lainnya juga menggunakan ban yang sama. Depan medium, belakang soft. Memang informasi kita dapatkan kalau depan soft maka akan terjadi degradasi yang sangat kuat, mengingat tikungan di Hongaria mengerikan Cak. 17 kali dengan komposisi 10 kali ke kiri ini akan membuat hancur ban depan kalau saat ini menggunakan tipe soft. Makanya feelingnya lebih enak medium ya teman-teman, gripnya lebih oke, lebih konsisten informasinya. Dan para pembalap akhirnya menggunakan tipe ban medium semuanya bagian depan, sementara belakang soft. Ini dia Cak, Acosta menorehkan best lap-nya di lap kelima itu pun 1 menit 38.332 detik.
jauh Cak dibandingkan dengan Marquez, termasuk juga Marco Bezzecchi Mas. Marco bahkan menorehkan best lap-nya di lap ke-7 dengan lap time yang tidak terlalu fantastis Cak. Dan rata-rata memang pembalap menorehkan best lap-nya di 1 menit 38, tidak ada satupun pembalap yang menorehkan bisa di 1 menit 37 dan only one, the king of Hungaria, yakni Marc Marquez. Orang percaya sampai intip saja di sini Cak. Nah, fastest lap each rider, di mana Marc Marquez adalah king of the king Cak. Marquez, only one, pembalap satu-satunya yang menorehkan waktu terbaik di 1 menit 37 901 detik. Jadi tembok 1 menit 37 hanya Marquez yang menjebol Kang Mas, tidak ada satupun rider yang mampu mengalahkan Marquez soal ini. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Marquez nongkrong di posisi pertama untuk pembalap terkencang. Nobody can beat pada saat sprint kemarin. Sementara kedua Ai Ogura ternyata Cak dengan 1 menit 38 166 detik. Dan ini tetap secara kalkulasi lap time, dia ternyata atau mereka rata-rata bermain di angka 1 menit 38. Kemudian juga Formula De Guer yang kita katakan secara pace bisa mengalahkan Acosta. WP sudah tekankan tadi berdasarkan data yang kita sedot di sini Cak. Dan memang Cak, pace Ai Ogura, De Guer, Bezzecchi ini kalau kita lihat sangat mirip sebenarnya secara kalkulasi ya teman-teman semuanya. IWP cukup yakin Formula De Guer akan masuk di posisi ketiga atau podium 3 Cak. Ini adalah kalkulasi data teknis tentunya. Seandainya tidak ada penghalang tapi race is race. Dan kita tidak bisa katakan demikian, akan tetapi kalau sampai nanya secara pace race-nya gimana, Mas Vermin adalah pembalap yang super fast, dan Vermin bahkan mengalahkan Marco Bezzecchi dan juga Fernandez. Tapi sayang sekali, sirkuit ini tidaklah bagus buat balapan. Seandainya ya kita katakan ada pace yang lebih kencang, sangat sulit bagi pembalap untuk menyalip di Hungaria. Karena sangat sempit sekali dengan tikungan yang tak pernah sekalipun pembalap ini diberikan jeda untuk ibaratnya ya menggunakan power stride-nya. Karena memang pendek sekali 0,6 km. Plus juga kita lihat dan juga kita sudah tekankan kesampaian sirkuit yang sangat sempit dengan kombinasi 17 tikungan yang mana semuanya sempit-sempit Cak. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Dan teman-teman kita lihat di sini Fernandez ke-5 dan juga ke-6 Jorge Martin. Acosta ranking untuk fastest lap-nya itu ke-7. Kemudian Fabio Di Giannantonio ke-8. Sementara Bastianini ke-9 dan Pecco Bagnaia 10. Kita lihat bagaimana Pecco memang suffering sedikit kemarin. Dan Pecco kabarnya cukup kaget Cak melihat bagaimana Marquez yang begitu nyaman dengan Ducati GP26 yang dari kacamata dia tidaklah sempurna. Kita akan bahas buat sampean apa itu kelemahan dan saat ini apa yang sedang diusahakan oleh Ducati. Dan teman-teman adalah Moreira. Yes, IWP sudah tekankan kemarin Diego Moreira yang finish di depan dari Joan Mir, terpaut 9 detik, ini luar biasa. 12 Luca Marini, 13 Toprak. Sekali lagi menekankan bahwa Toprak menjadi best rider Yamaha untuk lap time sekalipun dan juga posisi, ini luar biasa Toprak. Semoga saja next year Yamaha bisa meracik motor yang bagus buat Toprak sehingga Toprak bisa meracik ke depan. Dan 14 Iker Lecuona, nah ini juga hebat Cak, yang mengganti Alex Marquez ya. Ibaratnya nih jarang-jarang nih megang atau mungkin nyaris tanpa pernah megang MotoGP, tapi dia benar-benar luar biasa. Teman-teman, dengan segala ini kita ingin intip dulu bagaimana dengan top speed dari balapan sprint kemarin. Dan ini dia Cak data yang lebih besar kesamaan semuanya. Top speed ternyata tetap ya Aprilia mendominasi Cak. Aprilia dengan 301,6 lewat Ai Ogura menunjukkan power Aprilia. Sementara Luca Marini ternyata juga kencang Cak. Honda Cak dan Ducati juga kencang di tangan Pecco untuk top speednya. Dan yang menarik adalah sampai akan menemukan bahwa Marc Marquez bukanlah pembalap yang mendominasi atau bahkan memegang top speed terbaik. Enggak Cak, Marquez hanya nongkrong di posisi kedua dari belakang Mas. Di depan Jack Miller. Ini luar biasa ya, tanda bahwa Marquez tidak mengandalkan top speed di Hungaria, tapi memang Marquez super fast untuk belokan ke kirinya Cak. Untouchable. You bisa katakan kesampaian bahwa Marquez super fast pada saat entry out of the corner karena tikungan per tikungan di Hungaria adalah anti clockwise yang memang menjadi ciri khas kekuatan Marquez yang tidak pernah bisa dikalahkan pembalap lainnya. Nah, teman-teman, dengan kemenangan Marquez sprint kemarin, kita lihat bagaimana World Championship dan ini dia Cak gambaran bersama semuanya. Marco Bezzecchi tetap kokoh dengan posisinya dan kedua adalah Martin yang berusaha untuk mencoba meminimais kerusakan ya gara-gara klasemen sementara dan juga finish di posisi ke-6. Tapi yang pasti Cak memang kalau kita lihat yang menguasai adalah Aprilia ya dua-duanya ini.
termasuk juga Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap Ducati yang mengancam ketiga dengan gap yang cukup ya banyak ya teman-teman, tapi tetap is okay. Ini masih long journey tentunya, dan Agusta keempat, Fernandes kelima, Ogura keenam, dan Marc Marquez Mas sedikit terkoreksi dengan posisi 7 dengan gap yang sangat jauh dibandingkan dengan Marco Bezzecchi yakni 97 poin, 10 Adeguer, Marini 11, kemudian Binder 12, Bastianini ke-13, dan Morbidelli 14, Quartararo 15, dan teman-teman Zarco 16, Moreira 17, Mir bahkan dikalahkan oleh Moreira angka untuk poinnya, sementara Rins 19 dan Viñales 20, Fernandes 21, Toprak ke-22, dan finally terakhir adalah ke Crutchloe. Memang kalau kita lihat Kang Mas ya, Joan Mir setelah dipastikan tidak akan digunakan oleh Honda, next year akan pisah dengan Honda, ini agak turun ya Cak, kalau kita lihat secara ranking dan juga semangatnya ya. Nah teman-teman, Constructor World Championship, Aprilia ternyata masih menguasai dengan 225, sementara Ducati menguntit kedua. Kita lihat apakah Ducati mampu mengejar Aprilia yang memang untouchable di awal-awal musim, sementara ketiga KTM dan 4 Honda, Yamaha kelima untuk tim Aprilia Racing pertama tentunya, sementara kedua adalah Trackhouse Racing, ketiga adalah VR46 Racing Team, dan 4 Ducati Lenovo, kemudian 5 Red Bull KTM, dan 6 BK8, dan yang terakhir adalah Prima Pramakya MotoGP. Itu Cak ya gambaran buat semuanya, data mengenai kemarin race sprint yang ternyata memang fix Marc Marquez unbeatable king of the king di sana Cak. Nah jadi gitu Kang Mas ya, artinya opo Cak? Artinya kesimpulannya bisa WB share kesampaian ketika Marquez pada kondisi yang normal, tidak terjadi cedera, tidak tertekan sarafnya mungkin ya, dan juga ya tidak protol Mas ya, saya tahu sendiri kan crash yang membuat Marquez akhirnya kehilangan bagian lengannya ini ya untuk kekuatannya, dan operasi humerus berkali-kali membuat pembalap yang memang luar biasa ini, bertalenta di dunia ini ya, kita katakan the most talented, karena tidak satupun pembalap dari kacamata pribadi WB ya, tidak satupun pembalap yang sekuat dan sepresisi Marquez. Terbukti Cak dengan kondisi yang tidak 100% ya, semuanya mengatakan demikian. Bahkan dokter pun mengatakan bahwa Marquez nggak akan sama dengan sebelumnya, tapi masih bisa memberikan tontonan yang menunjukkan masterclass-nya Marquez. Jadi teman-teman, gambaran tadi adalah sebuah bayangan ke kita bagaimana kuatnya Marquez di Hungaria. Jadi artinya apa Cak? Artinya Mas, pada kondisi normal, sekali lagi pada kondisi normal, IWP sangat yakin Marquez tak akan terkalahkan. Besok atau hari ini mungkin ya pada saat race, nobody can touch, nobody can ya beat him. Karena kenapa? Ya itu tadi Cak, sangat kencang ya, kecuali ada special accident mungkin amit-amit ya, jangan sampai lah ada sodokan kayak ada kondisi-kondisi yang di luar daripada biasanya Cak, itu mungkin bisa terjadi Marquez kalah. Tapi pada kondisi normal, pada kondisi yang perfect ya, artinya ya startnya perfect, tidak ada senggolan maksudnya, maka Marquez sangat sulit dikalahkan. Nah, teman-teman semuanya nggak lepas dari sirkuitnya. Sirkuit Hungaria ini, WP sudah tekankan kesampaian, memiliki karakteristik yang disukai Mark ya. Yang pertama ya kita sebenarnya tahu ya beberapa sirkuit yang anti-clockwise. Tapi secara historical, Marquez adalah pembalap yang tak pernah terkalahkan ketika mendapatkan sirkuit anti-clockwise. Karena dia sangat kuat Cak untuk belok ke kiri. Apalagi Humerus kan yang problem kanan nih. Dan ke kiri ini masih oke, jadi masih normal. Akan tetapi tentunya tumpuannya memang beda dibandingkan dengan sebelumnya. Namun itu pun tidak menghilangkan ketajaman Mark untuk berbelok ke kiri. Dan ketika belok kiri, per sektor itu tak ada satupun pembalap mampu mengalahkan Marquez. Jadi memang kalau kita komparasikan ya udahlah Pecco aja ya dengan the same bike, the same weapon. Dan teman-teman memang problem dari Ducati ini masih belum kelar. Jadi kalau kita share kesampaian, ternyata kita sudah dapat konfirmasi dari pembalap tentunya Pecco dan juga Fabio Di Giannantonio termasuk Marquez, yang Marquez mungkin nggak belak-belakan, tapi Fabio Di Giannantonio kemarin ditanyain, kemarin juga menuturkan dibandingkan antara Ducati dan Aprilia apa sih masalahnya. Teman-teman ternyata begini Cak, kenapa Ducati suffering? Sebenarnya Mas, Ducati ini bukanlah mundur dibandingkan dengan gen sebelumnya. Jadi GP26 ini ya oke lah ya, getting better lah dibandingkan dengan sebelumnya. Namun masalahnya adalah Aprilia super strong. Jadi Cak, komparasi antara Aprilia dan Ducati ini adalah bagian front end-nya. Ibu tekankan kesampaian. Perbedaan sekarang, GP26 dibandingkan dengan RSGP adalah front end atau feel bagian depannya Mas. Jadi kenapa? Kalau kita lihat ternyata Pecco ini bahkan suffering setelahnya pada saat di Mugello. Jadi teman-teman begini Cak, kalau sampean bongkar mengenai kelebihan antara dua motor ini, untuk generasi RSGP ini memang luar biasa. Selain tentunya aero ya, dan juga downforce, dan juga traction yang memang mereka melimpah. Tapi karakter dari kedua motor adalah front end, bagian depan. Di mana Aprilia
sangat strong untuk bagian depannya. Jadi entry corner masuk tikungan, kemudian juga grip untuk menggedor, hard braking itu sangat kuat. Ini beda dibandingkan dengan Ducati yang lebih kuat bagian belakangnya. Ketika Aprilia mengandalkan dua-duanya karena memang belakang mereka kuat dan depan kuat. Makanya Martin pernah ngomong pada saat pertama kali jajah Aprilia RSGP sebelumnya bahwa dia surprise dengan kemampuan atau kekuatan front end Aprilia yang beda dibandingkan dengan Ducati. Ducati lemah, Cak, bagian depan tapi sangat kuat bagian belakang. Nah, untuk Aprilia yang memang kuat depan belakang, tapi untuk Ducati mereka hanya kuat di bagian belakang. Artinya apa, Cak? Artinya pembalap Ducati lebih rentan crash. Itu yang pertama, makanya sampai jangan kaget ya. No warning, no signal, crash saja. Kayak Marquez crash, kemudian juga Pecco crash, karena memang front end atau bagian depan ini ketika digedor oleh pembalap Ducati, ya, yang rata-rata memang mengeluhkan bagian front end atau bagian depan, maka terjadi yang namanya crash tanpa signal. No signal sama sekali crash. Karena memang traksinya sangat low bagian depan, tapi Ducati kuat sekali bagian belakang. Retraction sangat kuat sehingga mereka bisa keluar tikungan dengan very fast karena traksi melimpah bagian belakang. Jadi kekuatan Ducati adalah out of the corner. Jadi keluar tikungan itu cepat sekali. Nah, itu beda dibandingkan dengan Aprilia yang lebih rata, balance. Nah, teman-teman, ternyata kondisi tersebut membuat akhirnya, nah ini ya, sejak Mugello kita dapat informasi Ducati mencoba untuk sedikit menggeser distribution weight-nya. Jadi distribusi beratnya digeser sedikit ke depan. Supaya kenapa? Supaya ya pembalap Ducati bisa merasakan feelingnya bagian depan, walaupun sedikit dikorbankan bagian belakang. Ya, ini adalah salah satu cara tentunya Ducati untuk memberikan feeling yang lebih positif bagian depannya. Tapi Mas, dengan menggeser bagian distribution weight-nya, supaya front end-nya dapat feeling, maka akan ada kelemahan sedikit di bagian belakang. Dan tentunya bagian belakang inilah yang akhirnya membuat Ducati menggunakan atau meracik yang namanya aero belakang baru. Jadi teman-teman kalau saya perhatikan per hari ini sudah digunakan oleh Ducati ya untuk aero belakangnya berbeda, lebih besar lagi karena kenapa? Ini untuk mengkompensasi Mas, bagaimana sedikit bergesernya traksi ban belakang supaya ada tambahan lagi traksi sehingga ketika ada bergeser distribution weight-nya ya atau distribusi beratnya lebih ke depan sedikit, maka kelemahan atau kerugian sedikit pada ban belakangnya bisa dikurangi dengan air terbaru. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi gambar bersama semuanya usaha dari Ducati yang memang saat ini mengakui Aprilia sangat kuat sekali, super strong, front end-nya kuat, bagian belakangnya kuat, manajemennya banyak kuat. Bahkan kalau kita lihat bagaimana motor ini melibas tikungan yang sempit juga sangat kuat. Jadi memang tantangan Ducati dan kita lihat seperti apa persaingan antara Ducati dan Aprilia. Teman-teman semuanya, itu cak informasi sekilas buat semuanya. Mohon maaf kalau mungkin lama banget IWP nggak membahas mengenai MotoGP karena fokus pada pembalap merah putih Veda Ega Pratama yang menyita perhatian kita semuanya. Tapi pada video ini IWP khusus racik buat sampean karena The King is back. Semangat kita jadi lebih timbul. Dan ini gambar bersama semuanya betapa kuatnya Marquez. Nah, sekarang teman-teman, tentu tantangan Marquez juga nggak gampang hari ini karena long race. Sekali lagi long race. Dan Marquez mengatakan kemarin dia cukup ragu dengan stamina badannya dan bagaimana dengan fitnessnya karena ini kan double ya ibaratnya untuk putarannya. Ini nggak mudah tentunya Cak untuk badannya karena informasi dari Marquez dia time attacking oke, tapi ketika melakukan ibaratnya ya melakukan long run itu adalah tantangan buat dia sebab dia merasakan bahwa biasanya pada lap ke-7 terjadi yang namanya penurunan stamina yang cukup signifikan, pelan dan pasti, lengannya lemes, tapi kita lihat seperti apa usaha Marquez untuk mencoba bangkit hari ini dan mempertahankan posisi Marquez yang menjadi penguasa di Hongaria. Kita tunggu saja nanti dan sekarang saman komen di bawah kira-kira Cak, saman pede nggak Marquez bisa bangkit hari ini atau bisa juara pada saat race di Hongaria dan sama dengan sprint kemarin, saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Jolili Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.